Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Hari ini saya akan memberikan materi perkuliahan terkait dengan Islam Budaya Jawa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa hari ini kita tidak bisa melakukan perkuliahan secara langsung pasca UTS, dan UTS-nya pun juga saya belum memberikan. Nanti akan saya kasihkan di tugas-tugas itu. Dan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana budaya Islam Jawa dan Tionghoa itu juga menyatu dalam satu kebudayaan yang sama. Nah, kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan wayang Cina di Jawa sebagai wujud akulturasi budaya dan perekat negara kesatuan Indonesia. Tulisan ini adalah tulisan Dwiworo R. Mastuti yang menceritakan bagaimana hubungan Cina dan juga hubungan Indonesia, hubungan Jawa juga, di mana di Jawa sebenarnya sudah ada yang namanya wayang. Lah, kalau di dalam pewayangan itu ada yang namanya istilah pembiasan, ya, pembiasan yang mana Jawa yang awalnya wayang itu tidak begitu Islami, kemudian diislamikan oleh Sunan Kalijogo, dan kemarin itu muncul istilah-istilah yang namanya ini, wayang tidak diakulturasikan sebagai sebuah budaya Islami. Ya, saya menjelaskan di sini wayang Cina di ini sama. Apakah wayang Cina itu adalah budaya Islami? Bukan. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat wayang Cina itu jangan dilihat sebagai wayangnya, sebagai barangnya, tapi bagaimana wayang itu sebagai sebuah media dakwah. Nah, kalau semua harus ditemploki dengan yang namanya keislaman, saya rasa nanti ujung-ujungnya kalian selalu melihat adalah Islam itu adalah Barat. Nah, padahal Islam itu adalah Timur Tengah, adalah Arab. Padahal ini bukan hal semata-mata seperti itu. Nah, di sisi lain ini kemunculan wayang dalam wayang Cina ini adalah bentuk profetik yang dilakukan oleh orang-orang Cina di dalam kelenteng, di dalam masjid-masjid Cengho dan sebagainya untuk sarana dakwah. Kalau di dalam narasi sejarah wayang di Jawa itu kita mengenal yang namanya 28 jenis wayang dan klasifikasi, ada wayang Purwo dan sebagainya, tapi di wayang Cina juga ada. Nah, artinya kalau kita bicara pewayangan bukan hanya bersifat kalkulatif terkait dengan adanya wayangnya itu, tapi bagaimana wayang itu dimaknai sebagai sarana untuk melakukan dakwah. Nah, Islam dan budaya Jawa sama. Islam itu secara harfiah, secara ukrawi memang kita melaksanakan sholat 5 waktu dan sebagainya, tapi secara dakwah itu bisa dipadu-padankan dengan kebudayaan setempat. Nah, orang-orang Cina menggunakan wayang potehi di dalam kelenteng untuk mendakwahkan, memberikan cerita-cerita terkait dengan tokoh-tokoh Cina, terkait dengan tokoh-tokoh Islam dan sebagainya, untuk mengetengahkan bagaimana sebenarnya Islam itu juga punya media dakwah masing-masing antar individu. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan wayang, orang Kalimantan tidak mungkin tahu apa itu wayang. Orang Bugis juga tidak tahu. Orang Sulawesi apalagi orang Ambon tidak tahu. Karena media dakwah mereka berbeda-beda. Artinya tulisan wayang Cina ini hanya sebagai pemantik saya
untuk melihat bahwa hubungan yang ekuivalen antara Islam dan Jawa itu juga berada di wilayah-wilayah manapun. Kalau di Cina ya Islam dan komunitas Tionghoa, Islam dengan komunitas Bugis dan sebagainya. Sehingga yang namanya pewayangan itu selalu berkonotasi, bukan berkonotasi, selalu diidentikan dengan sebagai media dakwah. Jangan dianggap wayang itu sebagai ringgit yang itu tidak islami, tapi anggaplah wayang sebagai media dakwah. Tuh, saya rasa seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.